Sebelumnya kami minta maaf karena kami membuat ibu-ibu dan beserta Bapak Kepala Desa dan Ibu Bidan menunggu karena perjalanan yang cukup jauh. Kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Sebelum kami melangkah ke acara penyuluhan pada hari ini, izinkan kami mengucapkan hormat kepada Bapak Kepala Desa yang terhormat Bapak Kepala Desa Saharuddin SP dan Ibu Bidan Andi Martani AMDK dan beserta masyarakat yang sempat hadir tempat ini. Baik, sebelum kami melangkah ke acara selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilakan kepada Bapak Kepala Desa Mele Palae. Dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, diberikan kesempatan, kesehatan sehingga pada kaki madepung di ondrongen akata maelo mengikuti acara atau penyuluhan dari mahasiswi Aktif Nusantara Watampone. Kenapa? Karena acara ini saya menganggap penting sehingga saya hadir karena kebetulan pagi hari ini ada juga acara di kecamatan. Tadi pagi saya pagi ke kecamatan untuk minta izin demi untuk menghargai acara adik-adik kita ini dari Aktif Nusantara Watampone. Jadi sehingga saya minta izin di kecamatan untuk menghadiri acara adik-adik kita ini. Begitu pula kami menyampaikan banyak terima kasih kepada anak kita mahasiswi dari Aktif Nusantara Watampone dan juga kepada ibu-ibu yang sempat hadir. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih sebab kata luangkan waktu tak hadir di ondronge. Begitu pula terima kasih banyak kepada adik-adik karena ini acara ini sangat penting barangkali kepada kita semua supaya kita tahu apa itu keluarga berencana seperti yang disampaikan nanti oleh adik-adik kita. Jadi barangkali lebih jelasnya saya serahkan kepada adik-adik kita untuk menyampaikan KB. Jadi demikian dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dengan merencanakan hidup dan dari sekarang, keluarga bahagia sejahtera. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Ayu Afrina untuk membacakan materinya. Dengan ini saya persilakan. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ya baik, saya atas nama Ayu Afrina. Di sini saya akan memperkenalkan kampung saya. Saya tinggal di Desa Palima. Kampung Kapa. Nah, Koya Debu, saya ini melakukan penyuluhan tentang KB. Nah, di sini temanya mewujudkan Indonesia sehat dengan merencanakan hidupmu dari sekarang, keluarga bahagia sejahtera. Semoga di sini kita sehat sejahtera, ibu-ibu ya. Baik, ibu-ibu tahu semua itu apa KB? Mungkin di sini ibu-ibu ada yang menggunakan KB? Ada ibu-ibu? Ada. Yang sering digunakan KB apa ibu-ibu? KB suntikan, KB pil. Nah, sebelum saya menjelaskan apa jenis-jenis KB, saya menjelaskan terlebih dahulu. Apa sih itu KB?
Nah, KB di sini itu penjelasannya menjarankan atau mengatur kehamilan dengan harapan perhitungan keseimbangan ekonomi baik untuk pendidikan anak-anak dan lain-lain. Nah, di sini kita sudah tahu Ibu-ibu Di, kalau misalnya melakukan KB untuk menunda kehamilan. Nah, di situ kita bisa menjalankan kehamilan. Dari kita menjalankan kehamilan, maka kita bisa menjaga keseimbangan ekonomi. Dari keseimbangan ekonomi kita bisa mengatur keuangan tak Bu, bisa menabung untuk pendidikan anak-anak kita, kemudian bisa tongki untuk biaya-biaya kedepannya. Baik Ibu. Nah, ternyata di sini peningkatan kesehatan, waktu yang cukup untuk mengasuh anak, waktu yang cukup untuk istirahat, menikmati waktu luang dan dapat melakukan kegiatan lain. Nah, dari penjelasan di sini Ibu-ibu sudah mengerti? Nah, perbaikan kesehatan, misalnya Bu, ada sepupu belum cukup 2 tahun melahirkan langsung hamil lagi. Nah, di situ tidak baik Bu kesehatannya, karena misalnya kalau cepat sekali hamil, otomatis sistem reproduksi akan terganggu. Nah, di situ akan menyebabkan penyakit-penyakit. Nah, kalau misalnya Mas Kabit itu Bu, berdiki di asana dulu Bu, posisi berdiki pas itu. Kenapa dikatakan kebutuhan gizinya terpenuhi Ibu-ibu? Nah, kan di sini umur menyusui itu yang Ibu-ibu ketahui berapa bulan? 6 bulan. Iya. Seperti kasus sepupu saya, kan 2 bulan belum cukup melahirkan 2 bulan, baru hamil lagi. Nah, apakah kebutuhan gizinya di situ terpenuhi? Nah, di situ itu ya penjelasan dari manfaat bagi anak di sini. Nah, ketika semuanya telah terpenuhi, keluarga. Nah, otomatis ketika semuanya sudah dijelaskan, maka keluarga pun akan sejahtera. Seperti itu Bu Budi. Nah, pil KB. Kita bisa bahas bersama apa penjelasan KB. KB itu yang dikonsumsi setiap hari. Nah, ibu-ibu. Jadi kalau saya bilang makan kamu ibu-ibu, makan ki iye, tapi kalau makan kak ibu, makan ki iye. Bedimu Bu. Nah, kalau iya dari Bu, macam-macamnya KB pil, tisemo siaga macam-macamnya KB pil Bu. Ternyata Budi, KB pil itu engkau 2 macamnya Bu. Engkau diasal KB pil kombinasi, engkau diasal KB pil mini. Itu yang biasa KB pil mini, itu biasa pil kombinasi. Nah, ya. Merenda gitu. Nah, pil kombinasi. Bu, ada 2 kandungan hormonnya nih Bu. Ada kandungan hormon estrogen dan progesteronnya. Nah, kita lihat profilnya. Nah, kalau minum pil itu efektif dan reversible. Artinya praktis Bu, karena langsung diminum nih. Kemudian harus diminum setiap hari. Nah, ibu-ibu sudah mengetahui jadwal kapan sih diminumnya itu pil KB? Misalnya minum ibu KB pil apa nur minum pada pil semester sebelum tidur, tetes agar Bu. Ya, sebenarnya di Bu, efektivitasnya obat, maksudnya kerja obat itu di dalam tubuh itu 24 jam saja Bu. Jadi misalnya kalau minum obat jam 7 malam untuk pil KB, jadi misalnya minum di malam jam 7. Jadi poni pemena tetapi itu sepena Budi. Kalau misalnya terlambat di nunggu tidak jadi obat dalam instan.
Dijelaskan tomato ke dalam suntikan. Kemudian dapat diminum setiap saat jika yakin sedang tidak hamil. Nah, karena banyak tuh ibu-ibu tidak tahu ternyata hamil nih, baru pergi pemeriksa di posko atau puskesmas mau untuk berhamil toh. Ini juga ibu di. Kemudian ini yang dikatakan pil mini. Nah, pil mini itu cocok untuk perempuan menyusui yang ingin memakai pil. Pil KB sangat efektif pada masa laktasi, tidak menurunkan produksi ASI. Nah, manakah di asam apakah roda maka cocok untuk perempuan menyusui? Karena di sini hanya mengandung hormon progesteron, di mana hormon progesteron itu ibu-ibu kalau diminum tidak mengganggu kelancaran ASI jadi bebas untuk menyusui. Tapi kalau pil kombinasi tadi kan hormonnya ada hormon apa ibu? Progesteron dan estrogen. Nah, kalau progesteron mengganggu ASI atau tidak ibu? Nah, pil ini mengandung progesteron yang tidak mengganggu kelancaran ASI. Jadi kalau misalnya angka ibu-ibu kok ya di mana aku menyusui, ya cocok untuk ini ibu-ibu di angka hormon progesteron. Nah, kelebihannya tuh ya ibu, pil kombinasi itu tidak mengganggu hubungan seksual. Karena ada nanti dijelaskan sama teman saya, ternyata ada pil yang mengganggu hubungan seksual ibu-ibu. Kemudian siklus haidnya tidak teratur. Seperti yang dijelaskan tadi, ada yang minum pil, haidnya tidak teratur, itu termasuk kelebihannya. Pencegah anemi. Kemudian jangka waktu panjang. Dapat digunakan remaja hingga menopause. Kemudian dapat dihentikan setiap saat. Nah, kalau mau dihentikan kan gampang. Jika tidak diminum lagi obatnya tuh. Ibu-ibu. Kekurangannya, berat badan naik. Nah, kalau minum pil, kadang itu ada lagi yang mati gemuk. Kemudian kadang nyeri pada daratan. Kalau misalnya minum pil kombinasi, karena itu ada kandungan hormonnya. Kemudian berhenti haid. Kemudian mengurangi produksi ASI. Nah, ini pil mini. Keuntungannya pil mini itu seperti yang saya jelaskan tadi, tidak mempengaruhi ASI, kesuburan cepat kembali, nyaman dan mudah digunakan. Kekurangannya gangguan haid, harus diminum setiap hari, pertambahan dan penurunan berat badan. Nah, ini dia tadi ibu-ibu, karena kebanyakan dari kita minum menggunakan kontrasepsi suntik. Nah, suntikan yang berapa bulan kita pakai ibu? 3 bulan. Kenapa dipakai yang 3 bulan ibu? Udah ibu karena 3 bulan, sudah 1 bulan. Belum kasih nah, ini berapa lagi setiap hari pakai pil tadi toh? Kemudian kekurangannya untuk kembali subur butuh waktu beberapa bulan. Kalau dari itu bu, kalau kali suntik dapat terganggu kehaitan toh, sedang produksi itu kali lagi itu butuh waktu. Kemudian tidak menjamin perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Nah, gitu dulu bu, yang mana penyakit menular seksual? Itu penyakit menular seksual itu berbahaya sekali. Jadi itu yang seperti HIV/AIDS, begitu. Jadi kalau suntik itu tidak menjamin sih perlindungannya, karena disuntik tidak sama nanti yang dijelaskan sama teman saya nanti jenis KB-nya. Nah,
Jadi apa? Iya. Nah, secara ini ada sistem apa sih itu untuk kayak kata untuk kita? Dibagi kan dua. Apa sih itu? Kemudian cara macam yang buka kecil. Dua. Pilago bu dari kodoleh. Kami pilago bu. Kan kedua dua bu pilago biasa bu pilaga. Dia mengandung dua hormon. Nah, ibu itu di sebelah sana. Bisa nih kau ya itu bu, feminis kamu pil kombinasi bakal sirop. Nah kalau pil ini, aku kandungannya bu. Satu hormon nekro. Kalau pil ini kayak di bawah nih bu, cocok untuk ibu mau nyusu. Kalau pil kombinasi ada dua, ada estrogen dan progesteron. Kalau estrogen itu nggak boleh dipakai untuk menyusui karena akan mengganggu kelancaran nasinya. Baik, selanjutnya saya tutup materi saya dan saya kembalikan ke moderator. Itulah materi yang sempat dibawakan Sakari. Ayo Aprina, ibu-ibu, ibu-ibu, masih semangat? Alhamdulillah, semangat. Saya persilahkan kepada Saudari Risma untuk menyampaikan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh moderator. Sebelumnya saya ingin bertanya, di sini ibu-ibu selain KB pil di sini, selain dari KB pil dan suntik, ternyata yang kita ketahui ternyata jenis-jenis KB itu banyak. Ada pil, di mana pil ini terbagi menjadi dua, yaitu pil ini dan pil kombinasi. Sedangkan suntik terbagi juga atas dua, yaitu suntik 1 bulan dan 3 bulan. Kemudian di sisi lain pil dan suntik, di sini jenis-jenis KB yaitu ada implan atau biasa disebut dengan susu. Kemudian kondom atau biasanya kalau dalam bahasa kesehatan itu KB sederhana. KB sederhana ini mencangkup dua KB yaitu sederhana dan segama terputus atau coitus interruptus. Dan selanjutnya itu IUD. Mungkin di sini tidak ada yang memakai, ibu-ibu tidak memakai alat kontrasepsi IUD. Nah, baiklah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu kondom. Ada yang tahu apa itu kondom? Atau ada yang menggunakan kondom? Biasanya nana itu menjadi kena untuk kondom nana saya patung pun patung ini. Padahal jadi saya patung udah kondom. Nah, di sini apa aja betul. Dan cici muda. Deva ada pi. Di sini kondom juga berfungsi untuk mencegah penyakit penularan seksual yang sedang seperti yang dijelaskan teman saya tadi, yang seperti penyakit menular seksual tentang HIV/AIDS. Yaitu biasanya terjadi pada saat seseorang sedang berhubungan sama istri, biasanya ibu dan bapak menyebabkan PMS atau penyakit menular seksual. Adapun di sini yaitu kekurangan dan kelebihan kondom, yaitu dapat yang saya jelaskan tadi yaitu dapat mencegah penyakit kelamin yaitu penyakit menular seksual karena ketidakcocokan. Kemudian hanya dapat digunakan sekali pakai. Kenapa? Karena kondom di sini sangat sensitif. Jadi kondom itu hanya bisa digunakan satu kali pada saat
yaitu pengolahan penis dan vagina sesaat sebelum terjadinya ejakulasi. Yang hadiah satu lagi kita lagi. Kemana dia pintunya? Kertasnya. Bagaimana ibu-ibu sebelah mana? Selesai? Sebelah kiri? Ibu-ibu sebelah tengah? Selesai? Ini rawal, pakai aseta. Mari ibu jalan, ada apa? Tolong aja. Bagaimana ibu-ibu? Selesai? Sebelah kiri, kanan, tengah selesai? Ibu-ibu yang ada di luar, masih ada yang di luar? Jika berkesan silakan masuk ke ruangan untuk mengerjakan soal tempat. Ibu-ibu yang ada di luar mendengar tadi teman kita, teman saya menjelaskan, dan ibu-ibu bisa mendapatkan hadiah. Bagaimana ibu-ibu? Saya minta maaf sekali dan mohon kembali ibu untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Bagaimana ibu-ibu? Selesai? Selesai? Nah, yang gampang itu kan tadi sudah dijelaskan KB pil. Kan ada dua macam KB pil. Nah, siapa yang bisa sebutkan kandungan hormon yang ada pada macam KB pil ini? Silakan, Ibu siapa? Ibu Islawati. Silakan. Ada dua macam pil, yang pertama pil kombinasi dan pil mini. Kalau pil kombinasi, dua kandungannya itu hormon progesteron dan estrogen. Lalu pil mini hormon progesteron. Tepuk tangan. Baik, karena jawabannya benar, jadi Ibu Islawati tepuk tangan semua. Selamat kakak. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Saya persilakan untuk naik mengambil hadiahnya. Dengan hormat saya persilakan. Ibu Islawati, kepada Bapak Kepala Desa, saya persilakan untuk memberikan hadiahnya. Dan juara 3 saya akan menyebutkan bagi yang aktif tadi bertanya dan menjawab, tapi berhubung tidak ada yang bertanya, jadi yang menjawab saya kasihkan. Saya berikan dengan Ibu siapa? Mardiana, terima kasih. Dengan hormat saya persilakan kepada Ibu Islawati dan Ibu untuk mengambil tempat. Saya persilakan kepada Bapak Kepala Desa untuk menyerahkan hadiah kepada juara 1 mengerjakan soal dari materi kami. Kami berikan aplaus kepada Ibu yang juara 1. Terima kasih Bapak. Nanti baru wajar malam ini.
Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa dan Ibu yang juara 1. Saya persilakan kepada Ibu yang juara 2 dan kesediaan Ibu Bidan Desa untuk memberikan hadiah kepada Ibu yang juara 2. Dengan hormat saya persilakan. Terima kasih Ibu. Berikan aplaus kepada Ibu yang juara 2. Terima kasih. Saya persilakan kepada Ibu yang juara 3 untuk mengambil tempat.